Kalau bisa begini, maka bisa begitu. Halo guys, kembali lagi sama gue Ivan Natajaya dari Moncici Fotografi. Hari ini gue akan ngebahas gimana caranya motret cincin on the wedding day. Cincin ini, misalkan kayak cincin-cincin gini kan kalau kita ke toko-toko jewelry kan memang fotonya keren-keren, fotonya bagus-bagus. Nah, yang gue mau bahas adalah kita pakai simple property untuk ngasilin suatu foto dan video yang memang good in creativity to get the shoot and bisa bikin foto kita juga atau video kita ngejual dengan alat-alat yang seadanya. Kenapa sih seadanya? Karena on the wedding day itu waktu kita tuh bener-bener dibatasin ya. Bisa dibilang untuk foto video aja cuma dibatasin 15 menit untuk ngambil sebuah karya cincin. Ya, kurang lebih alat yang gua kasih tahu dulu apa aja sih yang kita perluin. Jadi kan nggak mungkin seadanya banget. Jadi emang ada beberapa yang perlu kita bawa dari studio, misalkan kayak mainan-mainan kayak gini nih, Prisma, terus Faber-Castell. Ini Faber-Castell nih namanya Take It. Take It ini gunanya apa sih? Nggak harus Faber-Castell ya. Jadi tuh dia tuh kayak lilin, tapi bisa bikin cincin kita tuh berdiri di media-media. Dan kita juga butuh yang namanya LED kayak gini, LED yang bisa rubah-rubah warna. Terus juga kita butuh Prisma. Ini untuk kita ngomong buat video dulu ya. Kita butuh 2 tripod, yang satu dimana buat steady, yang satu bisa buat muter. Nanti gua jelasin gimana how to use it. Nah, ini juga kalau buat foto, yang pasti kita butuh trigger. Terus kita butuh, ini bisa mereknya bebas ya, ada Macmod, ada Silence. Gua pakai Silence. Jadi dia ada filter color gel gini. Oke, kalau banyak yang bilang, tapi ribet. Waktunya mepet banget, aku pengen motret sama video yang nggak usah pakai lighting. Bisa nggak? Bisa. Bawa iPad. Ini adalah yang sering banget gue lakuin di wedding day. Ketika gue lihat rundownnya udah mepet banget, gue selalu bawa iPad. Dimana yang gue udah siapin, misalkan gue sebagai fotografer atau misalkan gue di hire sebagai videografer, gue sudah siapin nih background lucu kayak begini. Nah, tujuannya apa sih? Nanti gue kasih lihat kurang lebih gimana sih hasilnya kalau misalkan kita udah siapin background gini. Tapi gue nggak ada iPad, gimana? Pakai handphone juga bisa kok, kan cincin kecil. Oke, kita start aja mulai dari foto cincin dulu, yang nggak usah pakai ribet-ribet lighting segala macem. Kurang lebih fotonya ini ya. Foto yang lucu banget ini, bisa banget lo foto, taruh cincinnya bisa di sini, di atas matanya mereka gini, terus lu zoom in dikit fotonya biar kelihatan full layar. Terus lu bisa banget nih gue kasih tunjuk, jadi biar teman-teman bisa lihat hasilnya di on kamera juga nanti. Nah, kurang lebih fokusnya di mana kak kalau kayak gini fotonya? Otomatis fokusnya harus di cincin ya guys. Fotonya harus di cincin gini. Nah, ini gue sesuaiin kurang lebih. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi aku nggak mau foto yang lucu-lucu tapi ribet pakai lampu, nggak mau pakai lampu. Bisa. Tadi kan ada background abstrak ya. Ini abstrak kayak gini kurang lebih. Atau abstrak kayak gini. Bisa banget, tinggal kita zoom lagi kayak tadi, zoom gini. Kalau gue kebetulan gue lihat cincinnya dulu sih. Kalau cincinnya warnanya netral putih, kan kebanyakan putih ya sekarang. Gue mainnya gini. Oke. Gue taruh di bagian yang terang cincinnya. Jadi jangan di bagian dark ya. Nih. Tinggal cepet gini doang. Fokusin ke cincin lagi. Terus aku pengen fotonya nggak mau yang cuman begitu doang kak. Maunya yang ada kreatif. Oh bisa banget. Kamu kan bawa ginian tadi yang saya bilang. Tinggal put on the lens begini. Sorry, ini aku susah fotonya kalau ngadepnya ke sana. Kurang lebih kayak gini ya. Kita bisa put on there. Tinggal cekrek. Oke, then kita ke video. Video kita berhubung di background sini ya, jadi gue praktekin bener-bener kurang lebih exactly yang mirip-mirip kayak gini juga. Cuman kalau gue video gue giniin, tetap gue di sisi paling terangnya, gue taruh ini di atasnya. So kalau lu lihat di atasnya, lu lihat cincinnya bisa berbayang 3. Lu bisa lihat dari sini, lu bisa lihat dari sini. Mungkin
boleh kamera ke sini dikit biar bisa lihat. Ini tinggal kita ngambil gini aja. Ini kalau saran gue sih kita ngambil videonya. Menu EOS R tuh tinggal pencet doang mode, terus information kita usahain manual ya. Jadi jangan pakai program. Terus kalau gue buat ngambil kayak gini berhubung butuh smooth segala macam, gue pakai 120 fps-nya. Jadi nanti biar tinggal di-adjust oleh editor. Kalau misalkan gue buat SD segala macam. Berhubung dia, nah ini kurang lebih kita bisa banget bikin ala-ala. Ini usahain manual ya, karena kita bakal pakai manual fokusnya. Kita ngambil begini doang nih. Nanti kalau hasilnya kayak gini nggak sharp dong. Memang ini bukan ditujukan untuk sharpnya. Ini ditujukan untuk kalian bikin transisi. Misalkan contoh, aku kasih contoh ya, video kayak gini tuh bukan bikin buat yang emang video detail cincinnya. Kalau misalkan ditaruh prisma di atasnya kayak gini, bukan buat bikin oh ini produk cincinnya kayak gini. No, ini tuh buat transisi. Misalkan kayak orang lagi jalan, dia menuju ke satu tempat yang warnanya merah atau biru, kalian bisa put in there group untuk jadi transisi seolah-olah ada cincinnya gerak. Baru nanti masukin, kita ngambil stock shoot yang nanti gue kasih tunjuk gimana caranya ngambil foto cincin yang detail. Kurang lebih kayak gitu. Nah terus bisa juga pengen bikin video foto-foto yang pakai background lain. Kalian pakai background yang kayak gini, yang minimalis gini, bisa juga. Kurang lebih gini. Nah ini yang tadi gue bilang pakai pakai tag it. Nah naruhnya gampang, nggak usah bawa beginian di wedding day ya. Ini nggak perlu sih, menurut gue nggak perlu dibawa, atau mungkin dibawa pun di tas aja. Kita butuhnya cuma segini. Exactly, dikit banget. Ini pun dibagi dua lagi. Dibagi dua. Ini kita taruh. Kita harus lihat cincinnya. Matanya di mana? Misalnya matanya di atas. Kita taruh di bawah. Ini kenapa pakai tag it tadi? Lihat ya, dikit banget. Tapi dia bener-bener stabil ya. Aku di sini nggak tahu sih teman-teman semuanya fotografer atau videografer yang banyak yang nonton. Cuman kalau misalkan kali ini sangat berguna untuk kalian berdua. Kalian baik foto maupun video. Apalagi kalau misalkan ngerjain foto video sendiri ya. Tapi pengen ngasilin keren gitu, tapi nggak kelihatan apa namanya, buru-buru ya. Ini boleh banget sih dipraktekin. Itu mau bikin video, misalnya mau bikin video gimana? Oke, kalau gue video gue suka taruh di depan, di belakangnya. Cahayanya gue bikin aneh-aneh. Gue bikin merah lagi ya. Gue demen warna merah sih. Oke, ini kita masuk ke menu video lagi. Berhubung kita pakai EOS R, stabilizernya udah lumayan maknyus, jadi ya kita handheld aja kali ya. Untuk trik video, kalau gue fokusnya di akhir di mana. Berhubung dia iPad-nya warna putih, suggest aku sih kalau teman-teman punya iPad warna hitam lebih keren, lebih enak. Karena nggak mantul-mantul. Karena berhubung ini pakai putih, kita harus hati-hati ngambilnya ya. Ini kita video moving, kita mau begini. Berhubung kita pernah bilang bahwa Canon ini nggak terlalu oke untuk stabilizer begini, jadi kita main aman aja. Berhubung kita nggak pakai Zhiyun atau apapun itulah. Kurang lebih begini. Ini kita mengambil backgroundnya bener-bener. Ini juga buat transisi guys, sebenarnya bukan buat yang utama. Nanti yang utamanya gue akan kasih tahu gimana caranya. Oke, sekarang kita mau ngambil video yang dimana mungkin kalian sering lihat ya, kayak video wedding, kayaknya keren tuh video wedding, cincinnya bisa muter gitu. Gimana sih nge-hacknya gitu? Kita kan nggak bawa piring yang buat muter-muter di toko perhiasan. Inilah that's why kita pakai dua ini. Nah, ini aku taruh sini ya. Ininya dicopotin dulu aja karena sangat mengganggu. Jadi cari tripod video yang memang bisa rotasi ininya, bisa muter terus ya. Aku copot-copot, bentar sabar. Nah, aku dia copot. Jadi ini pastiin lurus, sejajar, kenceng semua. Ininya juga dikencengin. Jadi emang yang kita pakai, yang kita butuhin adalah dia bisa muter-muter gini aja guys. Ini pastiin rata nih. Ini jangan miring-miring gini. Nah, oke, lampunya tak matiin dulu, takut habis baterainya. Oke, iPad juga dimatiin. Oke, tadi kita lanjut dari sini. Cincinnya kita pakai kotak cincinnya.
terus pakai yang fluid head yang bisa muter, terus sama kita bisa record gini. Jadi kita bener-bener kerja sendiri pun bisa. Jadi gini kita record, ininya gini, tangan kita yang satu di sini buat muter. Bisa gerak. Nanti aku bakal show hasilnya gimana. Sekarang kita bahas soal foto. Nah, ini agak jeribet dikit, jelimet dikit lah ya. Oke, kita bahas soal foto. Ini kita singkirin. Kita singkirin semua, all the things kita singkirin. Kalau kita lagi foto, tapi kan nggak semuanya di hotel. Oh iya bener, nggak semuanya di hotel. Kita bisa ngambilnya misalkan di apartemen. Kalau apartemen lebih enak lagi. Banyak yang bilang, loh kalau di apartemen malah bukannya barangnya lebih dikit ya? Bener lebih dikit, tapi kan ada panci. Nah, jadi kita nggak berantakin ini itu. Kok videografer kok pakai panci atau fotografer kok pakai panci? Lihat hasilnya, jangan dikomenin. Gitu. Ya kita tinggal ke dapur, boleh pinjem panci nggak? Gitu. Taruh cincinnya lagi di sini. Ini kan kita lagi bahas foto cincin ya, jadi panci pun boleh ikut berperan. Yang selama pancinya dalamnya hitam ya. Ya intinya tergantung kreativiti kalian maunya bikinnya kayak gimana sih. Nggak ada batasan lah dalam foto video, itu nggak ada. Semakin kita out of the box, semakin kita bisa ngasilin hal yang lebih keren lagi. Ini yang biasa aku lakuin kalau untuk photoshoot. Yang pertama-tama adalah pasti kamera setting. Kamera setting itu jangan pernah disepelein. Gua biasa pakai trigger. Gue biasa dari Godox triggernya. Ini transmitter. Gue biasa settingannya di ISO 200 atau 160. Shutternya tidak lebih dari 160, 1/160. Ini kita main clean aja ya, main clean dulu. Aku pakai honeycomb. Ininya 1/2, nggak masalah. Pakai Canon 580 EX2. Oke, gue biasa taruh lightingnya di belakang. Ini gue fokus, gue cepret di sini. Prinsipnya adalah do the many things, many angle of flashnya tuh di mana aja. Jadi kita bisa tinggal pilih aja nanti yang kita mau pakai yang mana. The next strip ini bisa pakai color gel. Kalau gue kebetulan gue suka warna biru, jadi warna biru gini. Pastiin di sini pakai Kelvinnya itu bener ya, jangan AWB. Gue pakai f4 ya, by the way. Kita bisa minta air sama penghuni apartemen atau yang punya rumah. Pasti dikasih air kan, dikasih minum. Oke. Ini yang bagian tersulit kalau lu kerja sendirian. Lu harus masang yang namanya timer.
Kurang lebih kalau dilihat dari layar ya, sharp, clean, ganteng lah pokoknya. Oke, yang kedua masih pakai panci. Tadi kita bersihin dulu pancinya. Terus ini kita pakai gula. Jadi misalkan minta di apartemen gitu, Kak boleh minta gula nggak gitu? Ya kita bakal bikin lagi sama kayak tadi, cuman photoshoot pakai gula, pakai lighting lagi, flash. Ini emang agak ribet, jadi kita biasanya minta bantuan asisten atau bantuan teman kita yang mungkin sebentar dong bantuin megangin lampu bentar, karena kan kita mesti ngambil begini. Bisa juga sih pakai tripod, cuman kan makan waktu. Oke. Lampunya boleh di sini, sorry. Di sini. Kita balik lagi, kita tes dulu shootnya. Aduh, sorry kan nggak nyala. Oke. Kalau kita rasa udah oke, mantap. Satu, dua, tiga. Sekian video dan foto yang bisa gua share gimana cara ngambil foto bagus, cincin bagus dengan alat seadanya yang bisa dibilang yang di sekitar kita lah, dengan gula, dengan air, dengan panci kayak gini. Semua tuh bisa kita manfaatin untuk ngasilin karya creative shoot untuk wedding ring. So boleh dicoba. Jika ada masukan dari teman-teman boleh diisi di kolom komen. Thank you guys buat waktunya. God bless.